warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kali ini kita masuk ke program episode kedua, Ngopi Yuk, ngobrol bareng penulis. Teman-teman kali ini yang kita prioritaskan dulu, teman-teman penulis dari yang menerbitkan buku di Teman Nulis. Nanti mungkin ke depan kita akan mengundang penulis-penulis lain yang menerbitkan buku di Teman Nulis, karena kita terbuka kepada siapa saja. Oke, ini Bang Rangga sudah bergabung. Kita kali ini akan ngobrol bareng dengan Bang Rangga soal bagaimana bikin buku bareng komunitas. Kebetulan dia salah satu guru saya juga, salah satu teman, sebenarnya dia teman dan sahabatnya kembaran saya, dan saya kenal dari kembaran. Dan dia 2 tahun ini, tahun lalu dan tahun ini menerbitkan buku di Teman Nulis. Tahun lalu buku pertamanya bareng komunitas, dan tahun ini proyek antologi dari Teman Nulis yang berjudul Catatan Mahasiswa. Nah, kita penasaran nih bagaimana seorang Bang Rangga memaksimalkan komunitas untuk bikin buku. Karena kalau dipikir-pikir rasa-rasanya komunitas di Indonesia ada banyak banget teman-teman. Tapi sedikit orang yang sadar, punya kesadaran dan punya keinginan untuk menggerakkan komunitasnya untuk nulis buku. Buku apapun itu bisa. Menerbitkan 2 buku. Oke, assalamualaikum Bang Rangga. Makin ganteng aja. Harus dong. Buat nyenengin istri. Apa nyenengin siapa nih? Nyenengin anak juga boleh. Oh, oke. Oke, Bang Rangga, gimana kabarnya? Baik. Kedengeran. Suaranya jelas. Bogor kayaknya. Ini di Bogor. Tahu di mana? Di Bogor, di puncak ini. Oh, puncak. Lagi ada acara atau gimana? Ya, kita PSBB-nya di puncak. Sekarang pindah rumah di puncak. Enggak, ini kita lagi survei aja. Oh, oke. Pemandangan. Udah lama nggak lihat yang hijau. Oke. Ya, di pasar banyak hijau-hijau. Banyak kangkung, sawit. Oke. Ini lagi ke puncak. Kayaknya mau honeymoon ketiga nih. Ya. Gimana Oke. Bang kabarnya? Oke, alhamdulillah sehat lah. Berkat doa Bang Rangga nih. Ini ada Becky, ini kayaknya sama Bang Rangga sama di Kavin ya. Oh gitu Bang. Kita belum pernah. Ya, dia ada kelas antum kayaknya. Tapi ada kelasannya di kampus. Salam kenal. Oke, Bang Rangga, ini kita mau ngobrolin nih. Terima kasih sebelumnya, makasih banyak buat Bang Rangga sudah gabung di program Ngopi Yuk, ngobrol bareng penulis. Salah satunya yang kita prioritaskan untuk paling utama penulis-penulis yang menerbitkan buku di Teman Nulis. Karena salah satu panggung untuk penulis sebagai bentuk apresiasi kami juga. Oke, Bang Rangga. Ini kan temanya bikin buku bareng komunitas, dan salah satunya Bang Rangga ini founder dari komunitas IMK. Nah, ya, IMK itu bisa diceritakan dulu Bang Rangga, gimana asal mulanya, embrionya itu bisa berdiri? Ya, alhamdulillah ya, salam kenal semuanya. Nama Rangga. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti mau kenal lebih lanjut, boleh ya Bang ya, follow ya. Boleh. Ya, @Rizky Rangga, disambung RIZQIRANGGA. Oh, lancar banget ya. Udah sering ulang nih. Ya, ngobrol-ngobrol sama Bang Fikri, terus sama kembarannya Bang Bisri namanya. Makanya Bisri kembar, Fikri kembar ya. Itu kita udah sering ngobrolin gitu. Nah, alhamdulillah memang Bang Fikri ini inspirasi saya juga nih, teman-teman. Waduh. Soalnya sering aja. Bisa dibilang ya lumayan sering nginep gitu. Nah, ini kok setiap kita ngobrol Bang Fikri ini ada punya waktu khusus gitu. Mau ke sepertiga malam tuh nyendiri di kamar gitu. Langsung ngetik apaan ini katanya. Kok bisa begitu gitu.
Katanya harus konsisten, ngapain, nulis lah gitu, 1 lembar 2 lembar gitu. Ternyata itu jadi apa ya, bisa jadi buku katanya nantinya. Oh gitu. Akhirnya karena sudah punya komunitas gitu kan, Inspirasi Muda Kreatif. Nah, tujuannya awalnya cuma tempat sharing gitu, Bang. Nah, Hmm. lama-kelamaan karena banyak input dari sana sini, gaul sana sini. Nah, alhamdulillah dari pergaulan, baik juga pergaulannya, menghasilkan nih. Akhirnya IMK kita arahkan juga untuk gerakan membaca dan menulis. Nah, itu awalnya. Oke, oke, oke. IMK itu berdiri tahun berapa, Bang Rangga? Tahun 2016. 2016. Yes. Domisilinya membernya Bogor, dari Bang. mana aja? Oh, Bogor, Membernya, oke. ya membernya dari mana-mana di Indonesia. Oke, oke, oke. Di Mesir juga ada, Mesir. Oh, oke, 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 oke. Tapi kalau buat ketemu di offline, rata-rata domisilinya mana, Bang Rangga? Oh iya, teman-teman bisa ke Bogor, daerahnya ada ke Yasmin. Oke, oke, Yasmin oke. Bogor. Terkenal kok insya Allah. Oke, oke. Udah ada kantornya juga, jadi teman-teman kalau mau mampir, mau belajar offline, bisa lihat Instagram juga nanti @inspirasi muda kreatif. Oke, itu awal mulanya bentuk komunitas itu karena ada apa gitu? Sebabnya apa? Awalnya IMK-nya Hmm. sendiri ya. Hmm. Ya IMK itu memang karena memang ada keinginan gitu. Kalau misalnya yang gerak sendiri, itu kan kita punya cuma satu badan gitu ya. Hmm. Terus kita punya angan apa impian dan sebagainya. Kalau impian itu kita terus genjot sendiri, kita usahain sendiri, itu kan kita butuh waktu yang banyak juga. Nah, makanya Hmm. pernah ingat gitu katanya kalau misalnya mau kerja itu harus yang cerdas. Nah, jadi Hmm. salah satu cara cerdas itu ya kita juga salah satunya berbagi. Jadi impian kita, orang juga punya impian, sama-sama punya impian, masih sejalan, yuk bareng-bareng. Nah, akhirnya terbentuklah komunitas itu. Lebih asik sih, lebih cepat juga. Oke, jadi awal mulanya kayak gitu ya. Itu IMK ini arahnya kemana gitu? Arahnya lebih fokus apa sih? Mana gitu ya. Nah, Hmm. kalau dulu memang IMK itu khusus untuk sharing dan menulis. Nah, karena Hmm. berkembangnya kita belajar gitu ya kemana-mana, Hmm. akhirnya IMK ini memang punya fokus di public speaking, terus sama gerakan motivasi, masih itu. Oke, 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 oke. Jadi buat teman-teman yang mau belajar public speaking, nah ini bisa juga belajar sama guru public speaking, Bang Rangga. Oke. Oke, Boleh. jadi Ini kembarannya itu, juga sama ya? Kembarannya juga kan? wah, itu di balik layar aja. Oke. Oke, jadi itu awal mulanya Bang Rangga bikin komunitas dan kenapa yang jadi program salah satunya nulis gitu. Wah, ini menarik banget emang. Hmm. Karena memang di Indonesia sendiri, jujur ya, karena Hmm. pernah punya pengalaman, males banget baca gitu, Bang. Hmm. Males banget baca, senangnya nonton. Hmm. Ternyata pas nyoba baca gitu kan, nyoba baca, ih gak suka banget nih gue gitu kan. Terus coba baca lagi, dipaksa bener-bener dibaca gitu kan, buku. Ternyata habis juga loh gitu. Ternyata dari membaca itu kita bisa, wah, bisa bikin imajinasi sendiri. Hmm. Nah, kenapa kita nggak nuangin aja ya ke bentuk tulisan biar orang lain bisa baca juga. Siapa tahu nanti dapat koreksi, dapat masukan atau ada yang mau kolaborasi. Nah, itu Hmm. sebenarnya akhirnya wah, apa keinginan untuk nulis, untuk baca itu makin besar juga didukung sama istri yang suka baca. Oke. Alhamdulillahnya dapat yang suka baca. Oke, jadi kan IMK berdiri tahun 2016. Nah, dari awal program dari awal berdiri itu sudah ada program nulis waktu itu, Bang Rangga. Atau baca dulu baru nulis atau seperti apa waktu itu? Waktu itu memang kita baca dulu, baca terus sharing Hmm. gitu, sharing review lah, review-review apa yang udah dibaca. Terus Hmm. ya 2016, sebelum 2016 itu emang udah jalan, tapi memang
sahnya gitu ya. Nah 2016 baru kita benar-benar gerakan nulis gitu kan. Karena memang banyak banget waktu itu kelas-kelas nulis. Nah memang pernah Hmm. sempat ikut kelas nulis beberapa kali, tapi nggak sampai lulus gitu ya. Kelas apa Ini Bang Rangga? eh, KBO ya KMO K KBO KMO pokoknya itu. KMO sama Mas Tendi Muriati. Mas Tendi, Iya, KMO. iya, Oh, iya oke oke KMO oke. ya, ya Hmm. masih punya kontaknya itu. Nah itu nggak sampai lulus kan karena memang ada setoran khusus gitu ya bang ya, Hmm. setoran khusus. Nah nggak kejar ya langsung di kick. Nah itu bagus juga sih. Dari Hmm. situ wah akhirnya nyelesain buku juga, terus komunitas juga jalan. Alhamdulillah bisa diajak juga teman-teman yang ada di komunitas buat melengkapin bukunya juga gitu. Oke oke. Jadi itu dari awal emang sudah ada program baca terus akhirnya ke nulis. Nah, sekarang berarti lebih ke arah public speaking sama motivasi ya. Iya betul. Oke. Nah, itu Ini rencana mau bikin akhirnya buku bareng bang. buku bareng. Oke. Buku Iya kedua nih. gitu, buku dari komunitas itu. Oke, oke, oke. Oke. Nah, ini kan dari baca buku motivasi mau bikin buku kedua. Nah, itu awal mulanya terpikir bikin buku antologi bareng-bareng Bisikan Langit itu dari mana gitu? Dapat ilham dari mana gitu? Kayak Rasul aja dapat ilham ya. Iya, emang dulu eh, memang udah punya tulisan ya, udah punya tulisan, kita udah Hmm. punya tulisan ngumpulin di laptop, kita pilih-pilih, di blog juga udah ada pilih-pilih. Wah ini cocok nih gitu. Sebenarnya buku antologi yang pertama itu buat eh, karena memang dulu belum menikah gitu ya, belum Hmm. menikah dan itu banyak catatan-catatan, sebenarnya catatan jomblo ya sebenarnya. Ah. Nah kenapa yang senasib gitu kan. Nah ini butuh juga nih dicurahin, tapi mereka nggak berani gitu, teman-teman itu nggak berani buat nulisin atau langsung nyatain. Nah ajaklah yang senasib gitu kan. Diajak yang senasib, yuk bikin buku gitu kan, boleh store berapa aja. Akhirnya dikumpulin, dikolek gitu kan. Nah, alhamdulillah ada nih temen yang berbaik hati yang ngasih solusi untuk menerbitkan buku yaitu Bang Fikri. Yuk kita gabung juga, kita bisa terbitin di Taman Nulis gitu. Memang dari yang satu passion sih Bang, bener. Satu nasib, satu Oke, oke. passion. Itu senasib dalam hal apa tuh? Dalam hal masih membujang, Oh, oke, oke, oke. bukan menjauh Oke, bujang, membujang. itu judulnya kan Bisikan Langit untuk Bumi. Itu kenapa langit bisikin bumi itu? Kan cukup hujan aja gitu. Tapi nih, kalau Bang Fikri kalau lagi hujan-hujan, bawaannya apa? Selain lapar atau Ngantuk, ngantuk? ngantuk. Iya, biasanya kan ada orang langsung tiba-tiba jadi mellow gitu kan. Ah. Ingat si dia gitu kan. Oh, Atau oke, oke, ingat oke, oke. siapa. Nah, itu bisa bentuknya memang langit itu kan kayak ilham tadi Abang bilang kan. Jadi kadang-kadang kalau Hmm. kita mikirin sesuatu ya kadang-kadang kita lihatnya atas gitu. Nah, kan kayak ada yang ngasih ilham, ngasih bisikan. Nah, itu seakan-akan orang itu nggak berani, tapi kan biasanya dia suka manjatin doa ya. Ya Allah, Hmm. saya suka banget sama si dia. Ya Allah, saya pengen nih jodoh sama dia. Kalau nggak jodoh, tolong jodohin, gitu kan? Jodohnya maksa banget. Tapi ya alhamdulillah dari kayak gitu. Nah, dia kayak berharap gitu biar namanya langit kan yang di langit-langit itu bisa bisikin yang ada di bumi gitu. Jadi Filosofis yang banget ya. bisikan langit ke bumi. Langitnya ini berarti Tuhan atau apa gitu Iya, pemaknaannya nih. Tuhan. Benar-benar Tuhan. Jadi kayak dia tuh Oke, oke. ngomong tapi kan nggak ada yang jawab gitu istilahnya. Nah, Hmm. biar Tuhan nanti yang membolak-balikan hati itu. Oke, oke, oke. Tasawuf Ini juga. ini jadi ceritanya waktu itu lagi jomblo karena pikiran Bisikan Langit untuk Bumi. Nah, waktu itu buminya ini udah ada
orang khusus atau bebas saja Bang Rangga? Makin spesifik ini ya. Dan jangan bukan orang yang sekarang nih. Bang. Ya, itu yang dijadiin bisikan itu, Bang. Untuk seseorang. Hmm. Ya, ada yang orang sekarang, ada juga yang orang bukan sekarang. Oke. Karena mungkin terlalu banyak ini belahan bumi kali ya. Kita bijak Hmm. jadinya gitu. Oke. Waktu itu ngajak berapa orang Bang Rangga yang nulis buku? Waktu itu sebenarnya ada banyak. Hmm. Lebih daripada 20. Hmm. Tapi kalau nggak salah ya anak agak lupa. Kemarin itu nggak lebih daripada 16 kalau nggak salah. Nggak Hmm. banyak. Karena memang Oke. dominannya memang tulisan sendiri gitu. Hmm. Oke. Oke, itu kesulitannya apa sih Bang Rangga ketika Bang Rangga kan pengen bikin buku tapi pengen ngajak komunitas juga, kebetulan ada komunitas. Nah, itu kesulitannya apa Bang Rangga? Oh iya. Tantangannya, Karena tantangan. memang tantangannya ya. Karena waktu itu memang masih noob ya, masih Hmm. newbie, masih Hmm. pemula. Nah, itu memang tantangannya memang kita sering ngelakuin dosa seorang penulis. Katanya sih dosa penulis itu ngedit mulu gitu. Belum selesai Hmm. ngedit, belum selesai ngedit. Itu pengen tulisannya bagus, ternyata pas ditulis udah selesai pun nggak bagus-bagus gitu kan, sama aja pasti ketemu celah kekurangannya. Nah itu sebenarnya keinginan untuk mengedit itu sebenarnya tuh tantangannya, pengen perfect, Hmm. ternyata nggak ada, nobody is perfect. Terus sama deadline teman-teman buat memang ngumpulin, tapi alhamdulillah waktu itu udah ngasih prolog di awal bahwa yang sudah pernah nulis dan memang masih berkaitan boleh tuh dikolek nanti biar eh, aneh yang editin gitu. Jadi bahasanya kayak Hmm. gitu. Kalau ada yang kurang-kurang nanti aneh editin, aneh serahin lagi, diterima nggak? Oh dieditin kayak gini, kalau diterima ya langsung dipublish gitu ke teman nulis. Oh, oke. Jadi waktu itu tantangan lebih ke mungkin Editing. karena anggota baru nulis, nah itu Hmm, penyakit nulisnya baru nulis berapa baris sudah ngedit. Oke. iya gitu. Sama Terus bahasa bahasa Indonesianya ya. deadline. Hmm, Penulisannya ini udah bahasa. bagus atau belum? Oke. Iya. Kalau untuk tantangan teknisnya, Bang Rangga, misalkan kan, wah ternyata kurang kurang motivasinya, kurang semangat, atau mungkin Bang Rangga doang semangat. Nah, itu tantangan lainnya apa nih? Ini kan dari eksternal atau tantangan internal dari Bang Rangga deh. Nah, Tadi kan eksternal tuh komunitas. tantangan internya sebenarnya males sih. Pasti ada Hmm. titik males gitu ya. Wah, udahlah ini udah agak banyak. Tapi pas aku males itu malah ketemu lagi gitu. Ada, Kak, aku mau kirim dong. Wah, tambah semangat nih gitu kan. Hmm. Jadi, wah emang harus ditambahin lagi nih, ditambahin lagi. Itu pun masih ngerasa pas udah sekarang gitu kan ngelihat teman-teman yang lain udah pada nulis dan diterbitin ke teman nulis, wah kayaknya emang yang dulu itu nggak apa-apa lah batu loncatan gitu, kayak masih kurang yang sekarang kan, itu kan awal-awal banget ya, kayaknya buku Hmm. kedua atau buku pertama itu di teman nulis, jadinya ngerasa wah ini harus bikin karya lagi gitu. Oke. Waktu itu memang eksternalnya males. Oke, itu tantangan ya, penyakit semua orang. Iya. Oke. Nah, Penyakit IMK semua. sendiri kan cara Bang Rangga kalau pengen bikin project nulis itu diskusi sama tim atau langsung Bang Rangga sendiri yang nentuin? Ayo kita bikin no atau gimana gitu. Ini mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman. Boleh ya. Kalau dulu memang kan dulu itu one man show ya, one man show Hmm. karena memang yang pegang sendiri. Nah itu dulu memang keputusan dari diri sendiri gitu. Hmm.
Ini dioper juga sih ke teman-teman yang udah bergabung di satu grup gitu ya, grup WA, di publish idenya. Nah, teman-teman itu ya waktu itu menyerahkan, boleh Kak, oke. Terus cover juga kan ada pilihan ya biasanya. Nah, nanti yang ini Kak, voting dan sebagainya. Walaupun awalnya one man show gitu, tapi ke belakangnya memang kita diskusi. Nah, kalau untuk yang selanjutnya memang EMK ini sudah ada yang udah ada timnya. Nah, jadi memang harus ada keputusan biar yang lain juga memikirkan gitu. Kalau nggak ada yang memutuskan nggak jadi bukunya, idenya. Oke. Buku Sayang. kedua rencana sama persis kayak buku pertama, atau beda nih? Kan Oh, iya. buku pertama lebih cenderung ke puisi nih, atau tentang apa? Ini bocoran ya, nggak apa-apa. Ya, bocoran lah, teaser. Oke. Nah, kalau untuk buku yang kedua nanti ya dari EMK sendiri mau bikin buku tentang motivasi, lebih ke motivasi, tapi digabung dengan kayak tips and trick menjalani hidup. Pengen bikin apa ya, layout yang menarik aja sih. Kan banyak tuh buku-buku yang mungkin kita lihatnya 2 lembar gitu ya, 2 lembar kanan kiri itu jadi satu gitu. Nah, itu ada tips dan trik dan sebagainya. Itu pengen kayak gitu juga. Itu lumayan bikin yang baca tuh nggak bosen sebenarnya Oke. itu. Jadi motivasi Berat, sekaligus ada tips and trik gitu. berarti yang layout dari tim Bang Rangga sendiri? Insya Allah Oh, pengen oke. itu sendiri ya. Oke. Berarti buku kedua ini lebih ke arah pengembangan diri, teman-teman. Pengembangan Ditunggulah diri, bukunya. self development. Mudah-mudahan lancar. Amin. Oke. Doanya guru. Nah, IMK sendiri nih, selama pandemi kegiatannya apa aja, Bang Rangga? Oke. Emang ini menarik banget sih, pas lagi pandemi semua orang memang di rumah aja katanya. Tapi kita nggak boleh diem gitu aja kan. Wah, IMK juga nggak boleh nih gitu. Namanya aja inspirasi muda kreatif, masih inspirasi muda kreatif kerjanya tidur gitu kan. Nggak boleh. Nah, akhirnya kita bikin kegiatan tetap online gitu ya, tetap online kelas, karena kita memang sudah ada angkatan kedua, udah kelas berjalan 4 bulan ya. Memang programnya itu 6 bulan. Nah, kita udah masuk ke 4 bulan, bisa diperpanjang, bisa memang 6 bulan aja. Nah, kita memang setiap hari Sabtu jam ya, Sabtu jam 1 siang itu kita tetap ada kelas lewat Zoom. Nah, terus apalagi kegiatannya buat yang lain. Nah, kita juga nyediain buat kreativitas teman-teman, ngasih Ramadan challenge waktu itu selama 30 hari. Alhamdulillah berjalan dengan lancar gitu. Jadi kayak gimana ya, challenge Bang itu. Rangga, mohon maaf, suaranya putus-putus. Halo Bang, bisa kedengaran? Nah, kedengeran. Halo. Oke. Ya, udah. Ya, selain kita bikin kelas Zoom ya, memang yang sudah berjalan, kita juga menyediakan challenge Ramadan waktu itu selama 30 hari. Ya, yang mungkin bagi sebagian orang itu challenge-nya itu nggak biasa. Contoh, bikin buka puasa. Nah, bikin minuman untuk buka puasa kayak gitu. Tapi kita yang bikin bukaan atau ngasih makan tumbuhan atau ngasih makan apa namanya binatang kayak gitu. Nah, itu kan orang nggak kepikir ngapain ya gitu. Siapa tahu kan ada orang yang nggak pernah sama sekali akhirnya ngasih makan gitu. Jadi kayak sebenarnya keseharian, tapi kita kadang-kadang nggak sadar gitu. Itu tuh perlu dilakuin juga. Minta maaf ke orang tua. Nah, kita sampai bilang kayak gitu. Ada di Instagramnya. Jadi lebih banyaknya memang ke arah self development, benar. Oke, itu berarti kalau 6 bulan itu kan masa pelatihan tadi Bang Rangga bilang. Itu setelah 6 bulan mereka ngapain? Oke, ini pertanyaan menarik nih. Makasih Bang. Nah, untuk
teman-teman yang memang Sekali lagi buat teman-teman, kita sesi ini belajar bareng Bang Rangga soal bagaimana kita memanfaatkan komunitas untuk nulis buku. Karena kalau dipikir-pikir di Indonesia ada banyak sekali komunitas, tapi berapa banyak komunitas yang sadar untuk menggerakkan anggotanya menulis buku, teman-teman. Dan itu yang dilakukan oleh Bang Rangga, walaupun mungkin sepele, tapi itu termasuk yang meningkatkan produktivitas literasi Indonesia. Karena konon di Indonesia angka literasi produktivitasnya masih sedikit. Dan kita apresiasi orang-orang yang seperti ini. Oke, Bang Rangga sudah bergabung sama kita. Mudah-mudahan nggak ada gangguan sinyal lagi nih. sorry Oke. tadi keputus. Oke, kayaknya lagi di puncak nih gangguan sinyal. Tadi terakhir sampai, nah setelah teman-teman misal gabung di IMK, gabung di IMK terus selama 6 bulan, itu 6 bulan sebelum dijawab 6 bulan ngapain, setelah itu 6 bulan itu ngapain aja, Ya, Bang Rangga? 6 bulan itu memang kita pembekalan untuk kelas public speaking ya. Kan judulnya memang self development gitu ya. Yang harus dipersiapkan memang fondasinya memang ke diri kita sendiri. Kita bagaimana kita mengenal diri kita, terus bagaimana cara mengembangkannya, bagaimana cara menemukan passion, bagaimana cara menyalurkannya itu. Lalu kita tambahkan di situ gimana cara untuk menyampaikan passion kita lewat public speaking dan seterusnya. Kita sebutnya semester ya di MK itu, dan semester akhirnya kayak kuliah ya, dan semester akhirnya kita akan benahi dengan kepenulisan dan bikin karya gitu. Jadi teman-teman yang dari MK memang harapannya bisa seterusnya bisa punya karya gitu. Punya karya syaratnya buat gabung di IMK apa, Bang Rangga? Syaratnya, oh ya, nanti bulan depan akan ada seminar. Akan ada seminar di IMK. Jadi nanti teman-teman silahkan boleh gabung di seminarnya, karena seminarnya memang berbayar. Nah nanti untuk kelas IMK sendiri alhamdulillah gratis. Kita gratiskan sampai teman-teman lulus. Gratis, beneran gratis, nggak bayar lagi. Oke. Itu seminarnya offline atau online? Kan masih new normal. Ya, kita memang masih lihat kondisi ya, kondisi dan situasi dan kondisi. Kalau memang sudah memungkinkan, kita bisa langsungkan di offline. Kalau memang nggak memungkinkan ya kita pakai alternatif, pakai Zoom, insya Allah. Oke, berarti seminar itu sebagai syarat untuk gabung ke IMK. Itu gerbangnya aja, tapi nanti di akhir sesi akan ada tesnya gitu. Di akhir sesi seminar, jadi harus ikut seminar gitu. Oke. Berarti ada tesnya. Seminar itu gerbang pertama lah, nanti ada gerbang-gerbang berikutnya mungkin buat masuk ke IMK. Tapi insya Allah yang masuk IMK nggak akan nyesel, malah pengen masuk lagi. Kenapa, Bang? Karena, nah nanti makanya lihat aja testimoninya, ikutan aja deh. Nggak bisa kalau testimoni dari kita ntar, wah bohong nih gitu kan, biar orang yang merasakan yang cerita. Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin domisili Bogor dan sekitarnya, yang tadi daerah Yamin, yang penasaran dengan komunitas IMK, selain belajar mengenal diri sendiri, mengenal passion, dan mengenal menulis buku dan terus public speaking dan segala macamnya, nah itu bisa gabung di IMK selama programnya 6 bulan gratis, Bang Rangga ya? Iya, bisa 6 bulan gratis ataupun lebih nanti. Kalau kebanyakan sih pengennya lebih. Oke. Sejauh ini yang gabung sudah berapa orang, Bang Rangga? Sejauh ini, kalau seminarnya memang pernah sampai 100 ya.
Tapi yang bertahan sampai saat ini ada 7 orang. Ada berapa Bang Rangga? Ada 7 orang. 7 orang. 7 orang itu member atau tim khusus? Enggak, yang member. Itu angkatan pertama. Angkatan kedua. Angkatan kedua. Angkatan Ya. pertama berapa orang Bang Rangga? Yang bertahan ada 3 orang. 3 orang. Ya, Nah, ini menarik nih. Dari 100 orang, 7 orang jauh banget. jauh banget kan? Nah, itu bagaimana seorang Bang Rangga menjaga keikhlasan itu? Itu pasti niat itu, ya Allah kok kayak gini, ya Allah. Pasti ada rasa berkecil hati atau mungkin kayaknya sia-sia yang dilakukan. Nah, itu bagaimana tuh menjaga hatinya Bang Rangga? Alhamdulillah kalau untuk jaga hati saya udah punya hati dari dulu ya. Jadi nggak perlu jaga lagi. Bisa Jadi aja. iya. Jadi sebenarnya memang pas lagi kondisi kita ngajar gitu ya atau kita lagi berbagi kok seakan-akan kalau kita lihat kalau dari jumlah 100 sampai 7 kok kayak banyak yang nggak antusias. Oh bukan, karena memang pas lagi konfirmasi itu banyak yang lagi emang punya kesibukan dan kita udah minta komitmen dari awal, udah dipaksain gitu kan sama teman-teman itu juga sama teman seangkatannya, ternyata nggak bisa ternyata ya mungkin sudah punya kiprah lagi di luar ya kita mau nahan seperti apa gitu kan ya. Alhamdulillah kalau memang Allah percaya hanya 7 orang ya kita tetap 7 orang sampai kalau 1 orang pun tetap diajarin. Kalau nggak ada orang satu pun ya kita ngajarnya pakai tulisan gitu. Oke. Apa yang bikin Bang Rangga tetap bertahan gitu? Apa Dengan yang kondisi bikin masih 3 orang gitu. Terus yang angkatan pertama malah lebih sedikit 3 orang. iya ya apa yang bikin bertahan karena memang tujuan di awal lihat aja ya kan kita bikin seminar oke lah kita bilang berbayar ya kan karena memang acara tertentu kita butuh ABC gitu kan. Nah tapi selama kita kuliah atau belajar di kelas itu ya kita memang udah bilang kita gratis. Kalau gratis ya mau ngapain kita harapin apa-apa gitu kan. Ya kalau orang lain yang mau belajar ya monggo gitu kan mangga, kalau nggak mau ya silahkan gitu ya gitu aja simpel sebenarnya. Kita juga tetap men-trigger teman-teman gitu ya yang ikutan biar ya berkembang karena memang tiap orang ada yang memang sekali minum puas, 2 kali minum puas, ada juga wah enggak nih ini bener-bener harus diminum semuanya nih buat bekal nanti. Nah kita tetap istiqomah dengan hal itu, semoga ya tetap istiqomah gitu ya biar banyak teman-teman yang bisa kebantu, banyak teman-teman yang bisa nemuin hidupnya lebih baik karena memang banyak pemuda saat ini kita khawatirkan gitu karena memang kondisinya gadget di mana-mana terus koneksi bisa kemana-mana itu kan bisa positif atau negatif ya. Nah jadi alhamdulillah dari kita yang sudah belajar apa salahnya sih kalau misalnya kita memang terus aja mengajar gitu. nggak ada salahnya sama kayak yang dilakuin sama Bang Fikri dari teman nulis ini kan berbagi nggak harus banyak orang yang ngelihat gitu kan tadi ya. Ya, betul. Iya jadi biarkan aja gitu. Itu bener banget tuh. Ini Anas tadi ngedengar juga sebelum join lagi. Oke. Sama Jadi kok kita Bang. Karena Tuhan Maha Adil lah. Ya. Ini sekarang udah nikah kan? Wah kok ke situ? Gak butuh Ini pacar. dari Oke. Jadi nah itu selama 6 bulan berarti programnya seminggu sekali ada ketemuan di komunitas. Ya, seminggu sekali tapi memang intens juga untuk bangun komunikasi via WA gitu. Bukan hanya di Zoom aja bukan atau offline bukan. Berarti kan pas lagi training itu ada pengajar. Pengajarnya Bang Rangga aja atau ada tim lain juga? Ya. Untuk pengajar di MK memang prioritas saya
terus sama temen namanya Wildan Al-Hadi. Hmm. Kita sama-sama Itu bangun. dia founder juga. Founder juga, Ya, termasuk founder ya, juga. masuk founder juga. Oke, oke. Begitu Foundernya berapa orang, Bang Rangga? untuk sekarang 2 orang. Hmm. Ya, Oke, oke. memang Berarti sama Wildan Wildan. tadi itu. Ya, Wildan Oke, oke, Al-Hadi. oke. Terus kalau untuk mentornya juga saya, Wildan, sama satu lagi Karvin. Mungkin teman-teman ada yang tahu. Oh, Karvin. Oke, oke, Ya, oke, oke. Karvin Udah Fadila. menerbitkan buku di teman nulis juga nih. Iya, itu. Oke, oke, Jadi oke, kita oke. memang Nanti, semisi gitu. Yuk kita oh, setiap hari ini kalau memang ada waktu ya boleh. Tapi memang yang sering ngajar ya saya sama Wildan. Gitu. Sama oke, oke, Karvin oke. kalau memang ada waktunya. Nah, ini kita sekarang bicara kebermanfaatan dari Bang Rangga nih. Setelah Bang Rangga bikin komunitas, terus berlangsung, berarti udah berlangsung 17, 18, 19, jalan 4 tahun ya. Nah, itu apa manfaat apa sih yang Bang Rangga rasakan banget gitu? Yang paling dirasakan setelah sebelum, before sama after. Mohon maaf Bang, tadi kepotong. Manfaat dari apa Bang? Dari setelah Bang Rangga bikin komunitas IMK, before dan afternya gitu. Oke. Sebelum sebelum ada IMK, setelah ada IMK, apa sih yang bedain manfaat yang dirasakan sama diri sendiri? Yang paling berkesan saat kita mm, buka komunitas gitu ya, buka komunitas Hmm. itu adalah kita makin sadar kalau misalnya diri kita Hmm. memang tugasnya adalah memang untuk berbagi gitu. Kan kalau Hmm. seperti apa sedekah mungkin ya, mungkin teman-teman ada yang tahu Ya. sedekah katanya bisa mengobati diri kan, menolak Hmm. bala. Nah sama sebenarnya cara kita untuk bangun komunitas ketika kita bangun komunitas ini kita juga sama seperti kita sedekah ilmu, terus juga kayak nggak ada yang terbebani aja hidup. Jadi ya Oke, oke, oke. memang ada pasti ya masalah ada, tapi kita nggak merasakan itu harus jadi milik kita terus. Jadi ilmu pun terus upgrade, terus hidup pun terus berkembang, dan orang lain juga banyak yang ngerasain kalau kita punya banyak ilmu tapi kita nggak sampaikan gitu kan. Nah buat apa, apalagi kalau kita ya jadi kaum rebahan aja, itu kan sayang banget. Kaum Oke, rebahan oke. sekarang makin banyak soalnya. Ya, pandemi tambah lagi. Iya, Rebahannya bisa positif hamil. abang udah Ini hamil buat bang? yang udah nikah aja. Alhamdulillah udah jalan bulan kelima Bang Rangga, doain. Alhamdulillah ya, nanti Oke. kabarin ya laki Tes kita perempuan. siap, insya Allah. Oke. Testimoni paling yang bikin Bang Rangga ngerasa kok bisa kayak gini ya, nggak disangka-sangka gitu. Dari kan tadi angkatan pertama 3 orang, angkatan kedua 7 orang. Nah, testimoni dari teman-teman anggota itu yang Bang Rangga rasakan nggak disangka-sangka itu apa? Ya, testimoninya secara manusiawi eh, ada perasaan bahagia, senang gitu ya ketika memang testimoninya itu kan kita waktu itu pernah bikin challenge di Ramadan. Hmm. Coba sebutkan tag atau sebutkan orang-orang yang paling berjasa atau yang paling mempunyai apa ya andil dalam hidup kita. Nah, Hmm. alhamdulillah gitu ya pas lagi saya lihat, wah ini kok postingan ada yang nge-tag saya gitu kan. Terus pas Hmm. dilihat ternyata anak-anak IMK gitu. Mereka bikin testimoni, terima kasih banyak Karangga, makasih banyak Ibu. Pokoknya ada Ibu, ada guru, ada saya juga Ibu termasuk siapa ibu? ibunya dia maksudnya. Oh. Ya. Jadi dia posting semua tuh Bang gitu. Ah. Dalam satu frame di grid gitu kan, ada ibunya, ada Hmm. bapaknya, ada guru, ada saya, ada Kak Wildan dan Kak Harvin. Itu di mention semua dan itu ada fotonya. Jadi Hmm. wah ternyata anak-anak ini memang ada satu kepuasan juga,
Terus jadi kita tahu gitu kan, walaupun mungkin banyak juga yang mendoakan di belakang tanpa dimention gitu. Tapi pas kita Hmm. tahu dan kita dimention, wah itu kita langsung punya, emang segitunya ya gitu. Emang segitunya saya bisa Hmm. ngasih manfaat gitu. Tapi ya jadi bikin semangat, dan kita tetap nggak boleh sombong, tetap harus jaga diri untuk tetap istiqomah gitu. Oke, oke, oke. Itu jadi bagian kadang menurut kita mungkin kita ngasihnya sepele Bang Rangga ya. Iya mungkin nggak, belum Kan belum kita ngasihnya maksimal gitu, gitu-gitu aja gitu. Tapi ternyata buat orang lain itu berharga banget. berharga banget. Oke, oke. Nah, itu kan testimoni karena ada challenge nih. Karena ada Iya, tantangan tadi. Bang Rangga ngasih siapa mungkin pikiran Bang Rangga orang tua, guru, iya betul. ternyata malah Bang Rangga sama founder-founder dari MK yang di tag atau pengajar-pengajarnya. Nah, Iya, ada nggak testimoni khusus misalkan ini orang dari awal nggak punya skill public speaking atau nggak tahu passionnya apa, setelah bergabung tahu passionnya, ada nggak testimoni yang detail kayak gitu? iya. Nah, alhamdulillah testimoni itu juga ada gitu ya. Memang beberapa member di angkatan kedua ini memang lebih aktif dari yang pertama, lebih wah Hmm. pokoknya apapun coba pengen dapet yang dagingnya katanya gitu kan. Hmm. Selalu pengen kayak gitu. Dan banyak yang memang nggak bisa ngomong, grogi depan umum maksudnya ya. Kalau ngomong sih bisa, Hmm. tapi grogi Hmm. gitu ya depan umum, terus mengatasi semua hal-hal yang mungkin banyak orang temuin di depan panggung, depan umum. Nah, itu banyak yang sudah jadi pimpinan-pimpinan di komunitasnya, Hmm. di kampusnya, pimpinan senat sidang dan sebagainya. Itu katanya sekarang, wah ini saya nih jadi dipercaya jadi ini itu katanya. Tapi masih butuh nih Karangga, makanya saya masih semangat dan sebagainya. Itu ternyata orang-orang yang dulunya bilang saya nggak bisa, saya grogi, ternyata loh sekarang dipercaya malah jadi orang yang harus vokal gitu. Dan Hmm. mereka Oke, oke, bilang oke, oke. masih harus belajar. Itu jadi eh, cambukan juga buat diri sendiri untuk ngasih lebih buat orang-orang Hmm. di sekitar. Oke, oke, oke. Jadi itu salah satu sebagian lah testimoni. Jadi ya mungkin kalau kita lihat dari kuantitas ya angka 3 sama angka 7 itu sedikit lah. Tapi kan Benar, yang mungkin yang dicari sama Bang Rangga dan kawan-kawan ini kualitas ya. kualitas. Oke, itu kan tadi testimoni nih. Nah, tapi dari Bang Rangga sendiri atau dari pesertanya deh, dari peserta yang anggota yang gabung di komunitas. Ini kan 6 bulan waktu yang panjang juga gitu. Dengan waktu karena biasanya komunitas itu kan biasanya lewat online aja, jarang yang ketemuan Iya, atau kalau yang ketemuan pun ya biasa remaja masjid atau lembaga dakwah gitu. Nah, ini apa yang bikin peserta bertahan gitu? Masalahnya ini gratis gitu. Mereka nggak iya, bayar uang sedikit pun. Nah, ini apa yang bikin mereka bertahan sih? Menurut versi Bang Rangga deh. ya. Pastinya kita harus tahu juga ya, memang kita mulai membuka MK itu karena memang banyak juga kegelisahan di masyarakat atau di kaula muda Hmm. ya. Nah, kenapa jadi banyak yang bertahan ya? Karena banyak juga yang pengen terobati gitu kegelisahannya. Hmm. Karena kan kita nemuin the big why-nya gitu kan. Why Hmm. gitu. Why dulu, terus kita tarik, oh ternyata kaula muda sekarang ini butuhnya A, I, U. Nah, kita jadikanlah formula gitu di MK. Dan itu juga ngena dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang dipelajari di MK bukan teori ya, tapi teori yang harus segera diaplikasikan. Malah itu emang udah diaplikasin tapi kadang-kadang kita nggak sadar, dan itu butuh dikembangkan, butuh diapresiasi gitu ya, atau butuh direspon lah ya, butuh direspon Hmm. biar jadi sesuatu. Nah, itu yang menjadi tadi bahasa saya, anak-anak di sini tuh pada haus gitu ya, karena Hmm. memang banyak banget itu kegelisahan anak-anak kaula muda yang
kita temuin dan kita sodorin solusinya, dan itu jadi testimoni diri sendiri gitu. Dan ayo saya mau lagi. Kegelisahannya rata-rata apa, Kang Mas Rang, Bang Rangga, Mas Rangga, Kang Rangga. Ya, kegelisahannya memang banyak yang nggak tahu tujuan ya, Hmm. ataupun ini saya mau udah kuliah tapi saya nggak tahu nih Hmm. skill apa yang harus dipupuk dari sekarang. Hmm. Itu kan karena katanya Kak, soalnya kan banyak nih alumni saya yang udah keluar tiba-tiba ya nggak tahu dia harus jadi apa. Terus ada yang udah keluar kerja tapi di kerjanya biasa-biasa aja kok gitu. Hmm. Nah, gimana ya gitu. Nah, ternyata ya ada toolsnya di MK itu, public speaking, terus menulis juga ya kan. Terus memang entrepreneurship juga dijejelin juga sih sedikit, tapi Hmm. Oke, dan oke, oke, oke. cara memotivasi dari diri sendiri dan untuk orang lain. Nah, itu 4 elemen itu ada di MK gitu. Public speaking, entrepreneurship, terus motivasi. Motivasi itu termasuk di dalamnya ada menulis ya. Kita Hmm. tulisannya motivasi nanti. Nah, yang terakhir seni. Nah, itu seni nanti lah, itu masih digarap sih Bang, seni itu. Oke. Oh, berarti ada materi baru buat teman-teman yang nanti gabung di MK. Iya, betul. Oh, oke, 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 oke. Berarti sebenarnya UMK ini lebih ke apa ya? 6 bulan ini seperti sekolah lah. Betul, Sekolah betul. nanti setelah lulus mereka gabung di komunitas alumninya kayak gitu ya. Hmm. Ya, bisa jadi kayak Oke, gitu. oke, oke, oke. Oke, oke, oke. Jadi Kita mungkin buat tetap mantau teman-teman kok. tetap Ya, mantau kita tetap gimana, Bang mantau. enggak? Ya, kalau udah lulus pun kita tetap berkabar, Hmm. tetap mantau gitu. Udah jadi Dalam apa, bentuk udah apa? ngapain. Uh, Via Mantaunya chat, dalam bentuk apa, Bang Rangga? Via chat. via Oke, oke. chat ya. Ada reuni-reunian atau bagaimana, Bang Rangga? Nah, biasanya memang yang alumni nanti itu akan ngajar lagi. Nah, ini kan sekarang masih diajar nih sama saya. Oke, oke, oke. Nah, nanti Ah, untuk ketiga, keempat, sampai ke 100, ke 1000 gitu kan. Nah, itu hmm. akan ada yang ngajarnya juga dari yang alumni. Karena kan Oke, kita oke, hidup oke. nggak bisa lama-lama juga kali ya. Kita kan Hmm. nggak punya umur yang mungkin patokan kita 63 tahun, nah, atau bisa kurang. Nah, jadi harus ada Oke, oke, oke. regenerasi. Jadi kalau misalnya ditanya IMK bukan Rangga, tapi ya memang untuk seluruh umat gitu ini IMK ini. Oke, nah ini bagaimana Bang Rangga nanti menyatukan visi dan misi IMK ke generasi penerusnya nih? Kan katanya nanti dari murid-murid Bang Rangga yang dimentoring sama Bang Rangga nanti akan ngajar juga. Nah itu Ya, kan biasa kalau orang ngajar, wah kok dia kurang gitu. Nah itu nanti gimana tuh jaga kualitasnya juga, jaga visi misinya. Itu bagaimana Bang? ya. Memang ilmu kaderisasi ini mahal ya sebenarnya. Karena Hmm. nggak sembarang orang bisa punya visi juga Hmm. yang sama gitu. Entah itu muridnya, ntar murid-muridnya lagi belum tentu sama, benar. Hmm. Tapi memang makanya itu ada penjajakan sebelum dia mengajar. Jadi yang alumni nanti kita tarik setiap minggunya. Ada juga sebenarnya gini, setelah lulus pun sebenarnya nggak lulus gitu aja. Jadi kita akan masukin kelas lagi gitu Bang. Jadi ada kelas khusus lagi. Jadi sebenarnya nggak pernah putus Oh, ini oke, oke, IMK oke. nih. Nah, Oke, oke, orang-orang oke. yang memang serius dan mau bantu, yuk kita penjajakan, langsung nanti terjun di kelas juga, di masyarakat silakan juga. Nah, dari seperti itu kita akan terus setiap minggunya kasih visi misi persamaan, apa namanya, cara-cara untuk mengajar, cara-cara hidup, biar nantinya bisa ditularkan ke generasi selanjutnya gitu. Oke. Dari 2016 yang bertahan sampai sekarang ada Bang Rangga? 2016 sampai sekarang Ah. ya. 2016 itu belum ada angkatan, tapi kita angkatannya masih di grup Bang. Oh, oke, oke, Ah, oke, oke, oke. ya, tapi memang yang apa
jalan yang 2 angkatan public speaking ini mulai memang sudah ada formulanya itu baru 2 angkatan ini gitu Dari tahun berapa? 2 tahun yang Tahun lalu lalu sama tahun ini. tahun ini Oh, oke oke oke. Oh, berarti baru sebenarnya awalnya ini IMK itu komunitas yang bebas lah mau masuk atau enggak. ya betul. Oh, oke oke oke. Nah, itu kenapa kepikiran akhirnya harus bikin program 6 bulan, Bang Rangga? Nah iya, ini menarik juga karena saya pernah gitu ya beberapa kali bikin apa acara di MK awalnya kan Hmm. 2016 itu wah ini nggak berbayar gitu kan. Terus Hmm. nah makanya tadi Bang Fikri mungkin bertanya juga kok nggak bayar tapi masih ada yang bertahan gitu kan, Hmm. karena memang pengalaman saya pas bikin acara dan itu gratis. Nah orang yang gratis itu kan tidak ada ikatan gitu ya, mau masuk mau enggak Hmm. terserah gitu. Nah tidak ada ikatan itu gitu. Nah jadi cara mengikatnya tetap gratis tapi harus masuk kelas. Nah itu tapi harus masuk Hmm. kelas. Oke 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 Jadi oke kita oke tetap oke. mengikat secara batin, lahir batin ya, tanpa adanya materi gitu istilahnya. Oke 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 oke. Biar Berarti menjaga ikhlasan kita juga ngajar gitu. Saya nggak ya. dibayar gitu. Ente nggak bayar ana. Kalau nuntut nggak juga nggak bisa gitu kan. Jadi ini sekolah mahal gitu. Ya kan ini mahal. Hmm. Ente nggak bayar ana datang gitu. Oke oke oke. Ini yang mahal mungkin di situ sih, jaga hatinya paling mahal. Jaga hati ya bang ya. Ya, ya, ya. Apalagi jaga hati buat dia. Waduh. Waduh. Enggak. Oke, jadi berarti Bang Rangga ini pernah gak sesekali gitu kan programnya mungkin seminggu sekali gitu. Yang kan anggota ada 7 orang, yang angkatan kedua. Itu ada gak sekali dalam satu program yang datang cuma 2 orang, 1 orang itu pernah kayak gitu Bang Rangga? Wah pernah banget. Pernah banget. Dan Jadi itu kita apa yang Bang Rangga lakukan? ya kita tarik nafas, buang nafas dulu. Sudah gitu buang tarik nafas, buang nafas. Ya kita cooling down dulu ya sendiri gitu ya. Biar apa yang kita sampaikan walaupun kita mau ngasih masukan gitu ya, mau ngasih kritik, mau ngasih punishment itu bukan karena amarah, bukan karena kita kesel Hmm, marah gitu ya. Keselnya ya karena ya ini harus diperbaikin gitu. Kalau terus oke, 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 diterusin oke. kayak gini, satu angkatan ini mana kontribusi ke diri sendirinya, mana ke pedulinya sama teman seangkatannya. Nah, itu sih. Tapi tetap kita tetap the show must go on dengan adanya pembelajaran juga gitu. Bukan kita biarin gitu aja, tetap kita koreksi. Oke, oke. Akhirnya Pernah Bang Rangga nggak ada yang datang sama sekali? nggak datang sama sekali nggak pernah. Oh, nggak pernah. Oke. Tuh jaga hatinya masih ya kalau dari angka 1 sampai 9 masih di angka 9,9. Ya, Belum 100% nih. mungkin karena Artinya takut kali ya. artinya kalau ada sampai nggak datang sama sekali, wah itu jaga hatinya luar biasa banget tuh Bang Rangga. Oke, mungkin ini buat pelajaran buat teman-teman juga karena banyak orang gampang sih diriin komunitas itu gampang, tapi menjaganya itu yang sulit ya, Bang Rangga ya. Betul, betul banget, Bang. Nah, ini tips dari Bang Rangga apa deh buat teman-teman mungkin yang karena saya pernah gabung di komunitas nulis awal-awal aja tuh aktif gitu. Sekarang masih ada grup WA-nya, tapi nggak ada saya gabung di komunitas orang lain, tapi sekarang masih ada grupnya, tapi nggak ada kehidupan gitu. Nah itu tip apa itu, Bang Rangga supaya bisa bertahan? Ya, kalau misalnya kita bikin komunitas biar kita tetap bertahan ya kita memang harus punya nilai yang kita pegang ya. Kita mau mau munculin value apa di komunitas itu. Dan kita memang dituntut juga untuk konsisten gitu sama value itu. Jangan sampai kita yang udah ngucapin, kita yang nulis itu gitu kan. Terus kita juga yang mundur. Nah, kalau Oke, mundur, oke. kalau mundur setelah itu bikin yang baru lagi sih masih mending ya.
Tapi kalau habis itu nggak ngurusin lagi, nggak berbuat hal yang positif lagi, itu yang jadi masalah. Oke. Sebenarnya Saya- kita harus komitmen, konsisten, dan tetap harus mau nerima konsekuensinya, gitu bang. Oke. Value apa yang ditawarin sama YMK? Ya, nah value-nya memang ya kita memang ingin membawa generasi muda sekarang itu ke arah yang positif, gitu. Nah, biar Oke. apa ya? Kalau di Islam itu namanya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Itu Hmm. benar-benar di agama ada, di kita juga ada, itu kan pengamalannya. Ya, itu kan sama aja kita lagi beribadah. Kenapa dihentiin gitu? Biar kita dapetin amal jariah. Kalau kita nggak wakaf, ya dari komunitas inilah kita wakaf ilmu gitu kan. Oke. Jadi value yang ditawarkan sama YMK itu teman-teman, mungkin buat teman-teman yang punya komunitas dan mau belajar sama Bang Rangga bagaimana mempertahankan komunitas, nah ini bisa langsung DM beliau, bisa japri DM lalu bisa lanjut ke WA. Oke, ini waktu kita yang terakhir sudah 59 menit. Waktunya tinggal beberapa detik lagi. Kami ucapkan terima kasih buat Bang Rangga atas waktunya. Sama Mudah-mudahan IMK makin sukses, makin bermanfaat dan semakin berkembang. Dan mudah-mudahan satu angkatan satu buku juga Bang Rangga ya. siap, itu dia. Oke, keren. Teman nulis. Ya boleh di mana aja lah. Boleh di mana aja. Oke, terima kasih Bang Rangga dan kepada teman-teman yang bergabung, terima kasih. Kita akan bertemu lagi di episode ketiga dengan salah satu penulis kita. Oke. See you again Bang Rangga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.